Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan yang selain kayak seputar tugas kemarin kayak apa nggak apa tanya aja nanti. Sebelumnya kalian udah coba kerjain soal kuis yang ini nggak? Soal kuis yang gue kasih kemarin. Nah, Belum, Karen, belum. Nah, ya udahlah. Ini ya sini aku bahas aja. Nanti kalau misalnya kalian uh, bingung, ya kita tanya aja. Gitu aja. Bentar. Oke, langsung aja aku bahas. Jadi ini nomor satu, ini ya minta kita harus cari XT-nya. Jadi kalau di sini awalnya dari dalam bentuk ada turunan juga. Nah, jadi di sini kita harus menyelesaikan terlebih dahulu. Ini jadi kayak yang biasa aja. Jadi kalian harus yang pertama ini kan bentuknya TXT ini, berarti kalian harus nge transform turunan. Nah, transform turunan sebenarnya kalau mau gampang ya kalian bisa pakai yang aku bilang yang aku jelasin di minggu sebelumnya. Jadi kayak tiap turunan ini kalian terus satu-satu aja. Tapi kalau misalnya kayak DXDT, satu aja kan. Mungkin kalian nyambung langsung SX min X0 gitu ya nggak apa-apa. Atau tapi kalau misalnya panjang, kayak banyak turunannya gitu, ya mending saranku biar kalian nggak bingung ya kalian turunkan ke bawah dulu, terus baru kalian jumlahkan aja. Nah, terus kalian juga jangan kaget juga kalau di dalam soal kalian tuh dalam persamaan ini tuh muncul kayak pangkat min T kayak gini atau bahkan ketemu kayak ada sin T atau cos T dan cos hiperbolik sin apapun itu yang dalam bentuk T ya kan nggak usah bingung cara ngerjainnya sama persis. Mungkin kalau yang di tugas kemarin aku nggak ngasih yang soal edit itu, nah tapi sebenarnya cara ngerjain sama persis. Intinya yang pertama sekalian lakukan itu transform semuanya yang ini. Transform sama pertama itu kan transform semua ke domain S-nya semua. Nah, mungkin yang hati-hati juga eh, biasanya itu kalau kalian nggak teliti, yang ini udah kalian transform dalam bentuk S semua nih sama kiri, terus ternyata yang kanan kalian masih dalam T. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi berbeda kalian teliti, intinya kalau kalian udah mulai transformkan, persamaan kiri bukan transform, sama kanan juga kalian transformkan. Ya, ini kayak biasa, kan transformkan, nanti kalian ubah persamaannya sampai menjadi X sama dengan. Nah, setelah itu kalau sama dengan seperti ini, ya tinggal kalian inverskan saja kembali ke bentuk T-nya. Biasa. Nah, terus yang B ini juga sama. Cuma kalau di sini jawaban aku langsung, jadi yang di sini kan XDT kan jadinya STX min X0. Nah, X0 udah kita tahu kalau min 2, jadi di sini langsung aku tulis plus 2. Nah, ini ditransformkan semua. Jangan lupa juga kalau kalian menemukan dalam persamaan T-nya ini, persamaan awalnya ini ada cuma konstanta aja, jadi misalnya 3. Kalian transform ya, mungkin biasanya orang-orang lupa di sini langsung nulis aja 3 gitu. Nah, tapi kan harus kalian ingat juga kalau misalnya konstanta biasa kayak gini, kalian transformkan itu menjadi per S. Jadi kalau antara di sini ini jadi 3 per S, jangan sampai kelupaan. Nah, kayak biasa, kalian jadikan sama jadi XS. Kalau udah sama kayak gini kan susah kalian nyelesainnya. Jika kalian ubah dan parsial dari A dan B-nya, dapat sama XS-nya bagaimana, sudah sederhana, bisa kalian kembali inverskan ke bentuk T-nya. Tuh.
Nomor 3, ya ini sama persis juga, nggak jauh beda. Nah, mungkin yang mulai dari yang 1C ke bawah bakalan cukup ribet, tapi cukup ribetnya tuh bukan kayak cukup ribet yang sesuatu yang baru, enggak, tapi ini juga sama semua ngerjainnya, cuma mungkin banyak variabel yang mulai kalian harus cari. Ya, jadi di sini sama, kalian pakamkan semuanya kalian pakamkan, lalu kalian ubah ke XS, kalian pecahan parsial, cari semua, sudah dapat XS-nya, tinggal kalian inversekan. Nah, kalau misalnya kalian di sini 3S-2 ini kan bisa dibilang kalian nggak pernah ketemu kan, kayak dalam bentuk 3S, seperti 3S-2 ini mau di-inversekan gimana? Ya udah gampang, kalian tinggal kalian ubah persamaan ini ke persamaan biasa yang sering kalian jumpai, yang biasa itu yang ada pergeserannya. Jadi ya koefisien S-nya ini tinggal kalian ubah menjadi 1 saja. Jadi kayak misalnya di sini 3S-2-nya 3 dikeluarkan, baru di sini jadi min 2 per 3, P bisa dicoret, tadi kan sisanya menjadi 9 per 5 per S min 2 per 3. Udah, ini tinggal kalian seperti biasa. Tuh, jadi kalau misalkan di kayak gini, ini kok nggak pernah muncul segala macam, tinggal kalian otak-atik aja intinya supaya menjadi bentuk yang ya kemungkinan yang sering kalian jumpai lah dalam kerjaan biasanya, inverse Laplace-nya gitu. Nah, terus yang berikutnya yang D, yang aku bilang, bisa aja soalnya berbentuk sin, cos, ataupun yang lain-lain, fungsi yang lain. Yang tetap aja tinggal kalian transformkan seperti biasa, normalnya aja. Nah, kayak di sini juga, ya di sini aku juga transformnya langsung, yang di sini langsung aku masukkan angka-angka X0 dan X 0-nya. Ini, lalu diselesaikan, ini disederhanakan intinya sampai kalian menjadikan XS. Nah, kalau misalnya kalian ketemu kayak gini, misalnya kayak gini, ya intinya kalian samakan dulu lah penyebutnya. Kalian samakan penyebutnya, jadi persamaannya, terus baru kalian intinya dalam XS ini kan bola persamaan kalian tuh jadi ya biasanya kalian pecahan parsial kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu S min 2 ini, ya udah kalian berarti intinya harus menyamakan penyebutnya. Misalkan dapat XS kayak gini, ya biasa, pecahan parsial. Jangan lupa kalau penyebutnya kode 2, jadi S kuadrat plus 4, S kuadrat min 4 kayak gini, berarti ya pemilihnya AS plus B, AS plus D. Nah, ini kalian selesaikan biasa, jadi kalian selesaikan aja. Misalnya kayak gini mungkin agak ribetnya karena kalian nggak bisa nemukan pembuat nolnya ya, pembuat nol, jadi kayak langsung bisa ketemu suatu oh bisa sih, ini bisa hilang, tapi kan tetap ribet juga di sini, masih ada variabel, ya apa-apa, ini kalian coba-coba dulu aja, kalian bikin persamaannya, kalau saya emang nggak ada yang bisa langsung ketemu hasilnya, kan biasanya bisa kan, kayak kalian masukkan, oh S-nya 0, ternyata semua 0, jadi langsung kayak A sama dengan atau gimana. Ya kalau emang nggak bisa kayak gitu, ya udah tetap aja kalian bikin dulu, kalian masukkan dulu, sehingga kalian tuh punya persamaannya. Jadi kalau misalnya di sini ada 4 variabel, ini berarti kalian harus punya setidaknya 4 persamaan. Jadi kalian bikin sama-samaannya, terus kalian sederhanakan sedemikian rupa, yaitu usia eliminasi setelah kalian senyaman kalian, supaya ini kalian bisa dapat ABCD-nya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian itu persamaannya cuma 3 variabel dan juga kalian punya 3 persamaan, penyelesaiannya nggak susah, sebenarnya juga kalkulator pun juga udah ada kan, kayak langsung ada penyelesaian bersama 3 variabel gitu. Udah kalian pakai kalkulator aja harusnya nggak masalah sih, kayak bapaknya juga nggak terlalu mempermasalahkan itu. Tapi kalau kalian mau jaga-jaga, kalian mau ngitung manual semua, ya it's okay juga sih, lebih bagus juga. Ya intinya setelah kalian dapat PCD-nya, kalian masukkan kembali ke persamaan XS-nya, terus ya dibiasain aja di inverse kayak biasa. Nah lanjut, terus yang E ini yang bilang cukup panjang karena
Ya ini aja udah pangkat 4, berarti kan S yang muncul ini S pangkat 4, dan variabelnya bakalan pasti banyak banget. Ya kan lihat desain segala macam di sini akan ada sampai 6 variabel yang harus kalian selesaiin. Ya udah kalian kerjain aja satu-satu, yang pasti uh, jangan sampai nggak teliti, karena kalau nggak teliti bakalan yang efek ke semuanya lah nih gitu. Nah misalnya kayak gini, intinya dalam pekerjaan ini pertama-tama kan usahakan tuh kalian cari yang bisa kalian masukkan nilai S yang bisa istilahnya mengenolkan variabel yang lain lah. Nah kebetulan di sini kok kalian pakai S0 sampai S-1, nanti tinggal variabel tinggal E sama F, jadi kalian otomatis langsung mendapatkan dua variabel ini, E dan F. Nah berarti kan sekarang kalian kurang 4 variabel aja yang belum kalian punyai. Kalian belum punya A, B, C sama D. Ya berarti sekarang kalian butuh 4 persamaan. Ya udah kalian bikin 4 persamaan terlebih dahulu. Nah sini aku langsung cepat aja ke hasil persamaannya. Jadi 4 persamaan kayak gini. Nah terus ini tinggal kalian step by step aja. Kalian eliminasi dulu satu satu variabelnya. Nah, kalau misalnya aku di sini tuh aku eliminasi dulu satu variabelnya. Jadi aku hilangin variabel A, kan tinggal 3 variabel saja. Terus aku langsung pakai kalkulator sih di sini. Jadi aku dapat PCD-nya, tinggal aku inputkan lagi ke persamaan awal, dapat A-nya juga. Tuh. Tapi kalau kalian mau manual ya nggak apa dan aja, cuma ya pasti main panjang juga. Nah kalau kalian dapat XS-nya, ya udah kan XS kayak ini juga nggak terlalu ribet, tinggal kalian selesaiin aja, kalian impress lagi. Nah gitu buat yang nomor satu, nggak susah, nomor satu ini nggak susah, nggak banyak yang harus diotak-atik juga sebenarnya, cuma ya itu kalian harus banyak ketelitiannya juga. Ada yang mau tanya nggak? So ini nomor satu. Nggak ada ya. Ini kalau di akhir kalian mau tanya juga nggak apa-apa kok, tanya aja. Nah, berikutnya yang nomor dua. Nomor dua ini dia tuh minta kita untuk nge-inverskan. Jadi itu udah ada XS-nya, tinggal kita inverskan. Ya, jadi sebenarnya harusnya lebih mudah dari yang tadi. Kalau tadi kan kita harus dari yang dalam bentuk T, kita ubah lagi ke S, kita ubah lagi ke T. Kalau ini kan udah dalam S, tinggal kan kita ubah lagi ke dalam T aja. Cara kerjanya seperti biasa, kan tinggal menyelesaikannya dengan pecahan parsial lebih dulu supaya lebih sederhana. Terus tinggal kalian selesaiin. Nah, kayak biasa, misalnya 0,5 S plus 1 kayak gini, S plus 1 gini, tinggal kalian nanti, intinya biar kalian nggak bingung, kalian ubah aja koefisien S-nya ini harus 1. Nah, makanya di sini setengahnya keluar. Jadi kayak ini setengahnya keluar, S plus 2 ini. Kalau ini kan tinggal kalian selesaiin aja kayak biasa. Terus yang B biasa ini juga nggak susah. Ini berarti kayak gini kan bentuknya, ini nggak bisa kalian faktorkan langsung. Jadi ya pakai teman kuadrat sempurna aja, sehingga sama nih kayak ini. Berarti ini tinggal kalian berarti kan ini E kali cos kayak biasa. Nah, itu. Nah, jangan lupa kalian persamaan kuadrat sempurna. Jangan lupa jangan ini aja di kuadrat terus tiba-tiba yang belakangnya jangan sampai kalian lupa kurangkan. Jadi kalau di sini kan ada minus, ini kan jadinya S kuadrat plus 4S plus 4. Nah, berarti kan kalian harus minuskan kan 4. Nah, ini ngefek ke plus 13 ya, ini jadi 9. Terus jangan lupa juga kalau cos, sin dan cos yang di penyebut itu dalam bentuk kuadrat semua harusnya. Jadi kalau misalnya 9, berarti kan kalau kalian ubah jadi cos kan jadi cos 3T gitu. Jangan jadi cos 9T, cos 9T. Jadi perhatiin lagi tabel atasnya, jangan sampai kebalik-balik juga. Nah, terus yang C ini sama biasa juga, tinggal kalian pecahan parsial juga. Nah, jangan lupa kalau kalian mau bentuk kayak gini, kalian mau pecah jadi satu variabel, berarti kalian harus bikinnya ketiga. Jadi A per S min 2, B per S min 2 kuadrat, C per S min 2 pangkat 3. Kalau kalian mau gabung ya berarti kayak biasa pembilangnya variabelnya jadi banyak juga.
Kalau misalkan di sini langsung kalian pecah kan berarti jadi harus jadi AS kuadrat plus BS plus C per S min 2 pangkat 3. Tapi itu kan lebih ribet juga kalau nyelesain ya. Sebenarnya lebih gampang nek kalau bisa sebisa mungkin kan bikin variabel pembilang ini satu variabel aja supaya nek kalian nggak bingung-bingung juga. Tapi kalau emang nggak bisa diapain ya udah kalian nyelesain apa adanya. Biasa kemudian parsial dapat ABCD-nya. Nah, nomor 2. Nah, terus berikutnya yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini juga nomor 3 kayak biasa nih, dia itu minta dari gambar yang ada, tidak kalian menyelesaikannya, kalian bikin persamaan FT, lalu yang itu yang A, terus yang B, kalian inversekan, jadi sorry, kalian transformkan jadi S-nya. Bentar. Ya oke, jadi buat nyelesainnya biasa jadi kan mulai dari nol, di sini ada garis FT sama dengan T, biasa di sini ya berarti kan TUT. TUT. Nah, terus di titik pertama yang awalnya dia naik terus gini, terus ternyata di titik pertama dia kembali datar. Nah, artinya kan ada garis yang melawannya di sini. Itu di titik pertama. Jadi dia dikurangi dengan T-1, T-1. Nah, berarti kan udah datar, terus ada garis lagi yang naik secara horizontal lurus, berarti kan ada step function. Step function nilainya juga satu di sini, cuma beda satu aja. Berarti kan tambahkan dengan UT-2. Nah, terus di sini ada garis kembali FT min T turun. Nah, titik kedua berarti minus T min 2, T min 2. Sini juga ada langsung dia naik. Berarti kan yang melawan punya nilai, punya nilai besar. Nah, jadi kalian tambahkan dengan 2 T min 3, UT min 3. Lalu di sini kan datar, dan sini kan datar, berarti kan butuhkan nilai yang melawan ini. Melawannya kan nilai cuma FT sama yang T aja, berarti akan kurangi dengan minus T-4, T-4. Kayak gitu aja. Nah, kalau nggak salah, kemarin itu kan sempat bingung juga di kelas, itu kan kayak yang contohnya yang di sini. Nah, contohnya di sini kan kalau di sini kan jawabannya nah kan minus T-2, T-2 kan. Nah, mungkin kalau nggak salah di kelas itu kalau itu bilangnya langsung gini ya. TUT-2 langsung gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian pakai gini itu bisa bilang kayak beda pemahaman. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang teman langsung kayak gini, itu tuh dia itu pergeseran sumbu. Jadi kalau misalnya ini kan sumbunya tetap di nol karena aslinya. Nah, kalau kalian pakai yang kayak gini, dia itu pergeseran sumbu, jadi sumbunya itu dianggap di sini. Thread ini. Nah, tapi kalau misalnya yang kita kerjakan di sini kayak biasa gini, itu sumbunya tetap di 00 gini.
Cuma koordinatnya itu yang dia digeser di mana, kalau di sini, kalau yang ini berarti dia digeser di mulai detik kedua di sini, jadi titiknya nanti ya mulai dari detik kedua. Kalau misalnya ini berarti kan dia mulai detik ketiga dan seterusnya kayak gitu. Nah, mungkin yang maksudnya Bapak yang perlu kalian perhatiin itu, ya misalnya kalian dalam pengerjaan kan kalian langsung disuruh itu penyelesaian cari FT-nya aja kan. Nah, kalau kalian cari FT-nya, ya udah kalian langsung jawabannya yang kayak gini aja. Jadi jangan yang TUT min 2 ini. Jadi kalau FT ya yang poin intinya kalau geser berarti semua T-nya berubah sesuai dengan pergeserannya. Jadi kalau T min 1 berarti T-nya jadi T min 1. Kalau dia T min 2 berarti T-nya berubah jadi T min 2 dan seterusnya. Cuma ini juga yang Bapaknya juga perlu ingatkan kalian itu, kalau kalian mentransformkan ke dalam bentuk S-nya yang kayak gini-gini, T-2, T-1, T-3, itu kalian jangan nge-transformnya, oh T aku transform, min 1 ke transform, atau T aku transform, min 2 ke transform. Tapi kalian harus anggap kalau ya T-1 ini keandaikan sebagai T, T-2 ini keandaikan sebagai T, T-3 ini keandaikan sebagai T. Nah, makanya itu di transformnya ini bukan yang bukan kayak T kalian transform sendiri, satu kalian transform sendiri, tapi langsung T-1 kalian anggap sebagai T, terus kalian transformkan. Kayak gitu. Jadi yang sebenarnya yang aku jelaskan kemarin tuh udah benar, cuma mungkin yang mungkin kemarin tuh Bapak yang mungkin jelaskannya kurang menangkap juga. Maksudnya ya miskom lah antara kalian sama Bapaknya gitu. Mungkin kayak itu karena itu mungkin jadi kan bingung gitu juga. Nah, ada yang mau tanya nggak? Koko. Jadi intinya yang nomor A itu ada min 2 min 1-nya enggak? Jawabannya. Ada. Oh, jadi tetap pakai punya Koko. Yang punya Bapak ku gak dipakai ta. Iya, iya. Jadi kalau langsung Oke. aja pakai yang kayak gini-gini gitu. Oke, bro. Nah, ya, terus kalau kalian transform ini ya kayak biasa, seperti biasa. Cuma jangan lupa kalau ada PUT, berarti kan di sini rem function kan, berarti S kuadrat. Ada T-nya, berarti rem function. Itu berarti super S kuadrat. Kalau nggak ada T-nya kayak gini, sorry. Nggak ada T-nya kayak gini, ya berarti kan ada function biasa, berarti kan super S. Terus pergeserannya juga, jangan lupa. Nah, ada yang mau tanya nggak yang tentang quiz ini, soal quiz yang di sini? Atau mungkin mau tanya soal tugas atau mungkin apapun jauh ini? Kok mau nanya? Iya ya. Kalau misalkan suaraku dengar nggak? Dengar. Kalau misalkan nggak ada di tabel apres itu nggak boleh dipakai ya, Mas? Sebenarnya itu bapaknya ngomong gitu. Apa? Sorry. Kalau nggak ada di tabel kobel luar nggak boleh dipakai, katanya. Oh, iya ya. Kalau kalau di gada tabel itu nggak boleh dipakai. Tapi kalau misalnya kayak pergeseran aja, jadi kayak contohnya kali cos hiperbolik ya, itu harusnya nggak apa-apa sih. Tapi emang aku nggak, maksudnya belum ada di kasusku ya yang kayak nge-transformkan langsung jadi kali cos hiperbolik, kayak gitu dibolehkan atau enggak. Maksudnya aku belum pernah kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya ternyata kalian disalahkan gimana, mungkin kalian bisa berargumen kalau itu kan sama aja, tinggal digeser aja. Jadi kayak cos hiperbolik biasa kan geser. Tuh. Nah, tapi kalau yang nggak boleh itu sebenarnya contohnya, kalian lihat di tabel Laplace yang lain, mungkin di internet segala macam lebih lengkap, itu kayak bisa aja kayak muncul sin plus
sin cos atau gimana. Pokoknya ini sing aneh-aneh lah. Nah itu sih nggak boleh dipakai. Oh iya, soalnya itu sih kok. Apa ada yang kayak soal 2D ya kemarin ya. Kan rumusnya itu kan plus K apa harusnya. Yang PR kemarin. Oh ya. Nah itu kan jadinya kan min K supaya jadi kuadrat sempurna, makanya aku kayak ini boleh apa enggak? Oh itu sin pakai cos hiperbolik gitu ya, sin hiperbolik. Iya itu kan nggak ada, jadi aku itu juga. Nah, ya itu sih. Itu harusnya menurutku nggak apa-apa. Karena toh kalau misalnya disalahin kayak nggak ada di tabel, itu kan tinggal kalian maksudnya bisa diargumenkan lah. Itu sama kayak cos hiperbolik sin hiperbolik biasa, cuma digeser aja kali pangkatnya. Oke, kalau kayak gitu. Ada lagi mungkin yang mau tanya guys. Ya, jadi kalau nggak ada yang mau ditanyain, sebenarnya udah responsnya cuma ini aja. Jadi yang buat bahan quiz kalian juga sampai sini juga itu juga kalau kalian lihat di sini nggak susah ya. Contohnya kalian lihat aja di soal quizku ini kan nggak terlalu susah, cuma bedanya mungkin bakalan cukup ribet kayak kerjaan yang 1D 1E ini, tapi kan pekerjaan juga sama. Jadi intinya sebenarnya buat quiz minggu depan sebenarnya kalian nggak usah, asalkan kalian ngerjain soal quiz inilah, terus soal tugas kemarin kalian coba ngerjain semuanya soal tugas yang kemarin. Aku rasa kalian minggu depan nggak usah belajar lagi pun wes cukup sih. Ya mungkin kalau kalian mau penasaran bisa 1-2 soal lagi ya nggak apa-apa, tapi ya intinya ya cuma itu aja yang kalian bakalan keluar ya cuma itu aja. Cuma tinggal ketelitian kalian aja. Tuh. Oke, jadi kalau memang nggak ada yang mau ditanyain lagi, responsnya udah selesai. Nah, sini aja. Tapi kalau kalian mungkin kan lagi belajar sendiri kan sudah problem atau kerja soal gimana terus ternyata kesusahan, kalau mau tanya aku ya nggak apa, langsung chat PC aku aja. Kalau aku ada waktu juga pasti aku balas kok. Oke. Ya. Oke, makasih bro. Thank you. Thanks, Wiz. Yuk. Thank you, Ko. Ya.